Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sebelum masuk ke konten podcast, aku mau sharing dikit dulu ya terkait ini lagi reminder materi sharing 2 pekanan yang lalu. 2 asa yang lalu. Iya, terkait ini ya, berani bicara, berani nasihatin orang. Ini kejadiannya kembali lagi di kereta. Iya, jadi intinya kenapa kok konten-konten kayak punyanya siapa sih tuh namanya? Yang DPO, Dewan Perwakilan Omel-Omel, Bintang Emon dan semacamnya tuh bisa digandrungi sama masyarakat. Kenapa kok orang yang vokal menyuarakan suara politiknya dan semacamnya tuh bisa dapat follower banyak? Itu karena ada yang mewakili suara hati mereka, kayak gitu ya. Baik buat ngomel-ngomel maupun buat mencurahkan aspirasi politik mereka, entah yang koar-koar PKI yang koar-koar cebong kampret ya, apapun itulah. Kadrun juga termasuk gitu ya, semua karena aspirasi. Termasuk dalam omel-omel nasihatin orang ya. Jadi berani aja teman-teman ketika misalnya ada orang yang nyerobot antrian, omelin aja kayak gitu. Orang lain seneng kok kayak gitu, ada yang ngomelin kayak gitu. Ada misalnya tadi kalau di kereta, ya remaja-remaja labil gitu ya, lagi antri panjang, ribut banget kayak gitu ya, dorong-dorongan. Sampai ibu sebelahnya tuh bilang astagfirullah kayak gitu ya. Omelin aja kayak gitu, nanti juga pada seneng yang lainnya. Nah itu prolog gitu ya sebelum masuk ke konten kita. Nah, insya Allah pada pagi hari ini aku akan sedikit sharing terkait oportunisme. Tapi oportunisme dalam syiar dakwah ya. Nah, kenapa ingin membahas soal ini? Karena berkaca pada apa yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Baik mungkin di kampus luar terutama ya. Kalau ITB kayaknya cukup ya agak sedikit kondusif sih gitu ya. Walaupun ada orang yang nggak senang juga. Terkait oportunisme dalam berdakwah. Baru beberapa waktu yang lalu aku waktu servis laptop ini kan ke tempat Jainuri. Itu bicara soal oportunisme dalam bisnis kayak gitu. Jadi di masa corona seperti ini ternyata pun sebagian orang itu mengalami ya hal-hal yang kurang beruntung gitu ya, dan alhamdulillah kita di sini harusnya bersyukur bisa dapat kebaikan, masih bisa hidup normal. Ternyata ada sisi oportunisme yang bisa diambil oleh pebisnis kayak gitu ya, terutama dalam rekrutmen. Contohnya aja banyak gitu ya teman-temanku di konveksi yang punya merek gitu, atau mungkin Jainuri sendiri, itu yang ngadain rekrutmen bisa dapat orang keren dengan harga yang diskon kayak gitu misalnya. Karena dalam keadaan seperti ini sangat banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, sehingga gaji berapapun tuh kayaknya diambil kayak gitu. Bahkan Jainuri itu dapat marketingnya Eyewear Zule, jaket yang saya pakai, asik. Jadi promo ya Eyewear Zule, assalamualaikum. Kayak gitu ya. Bisa dapat orang marketingnya Eyewear Zule gitu ya dengan ongkos yang sangat murah kayak gitu karena pandemi corona. Nah, termasuk dalam dakwah gitu ya, kita tuh harus bisa melihat opportunity yang nampak dari apapun keadaan yang kita alami sekarang. Contoh kasus dulu yang menurutku bentuk opportunity yang sangat bagus yang diambil oleh aktivis itu ketika dulu rame Salman radikal. Kemudian beberapa aktivis Salman bikin gerakan teh Salman manis kayak gitu misalnya. Bagaimana caranya kita tuh bisa merubah hal yang mungkin bisa membuat institusi ini buruk kita dilihat orang, tapi menjadi opportunity justru untuk mengangkat agar ternyata Salman tidak seburuk yang dilihat orang lain kayak gitu. Tidak seradikal itu. Bahkan bisa mempromosikan hal-hal lain yang selama ini nggak diketahui oleh netizen kayak gitu. Ketika ada opportunity disorot kayak gitu. Atau misalnya contoh lainnya di Riau. Waktu LMDN terakhir saya dapat cerita dari anak-anak Riau. Kalau LDK-nya tuh dibubarin sama kampus. Ya, jadi ya efek radikalisme inilah kayak gitu ya. Jadi LDK-nya dibubarkan, lembaga yang mirip LDK juga dibubarkan dengan alasan yang kurang jelas sebenarnya ya. Cuma disinyalir ya ini pasti radikal lagi gitu ya, ujung-ujungnya ke sana lagi. Karena dulu LDK di sana tuh mengakar kuat gitu ya di kampus. Nah,
dalam keadaan seperti itu kan mereka bingung gitu. Wah, gimana nih Kang kalau misalnya LDK-nya aja bubar begini, kita mau syiarnya susah. Nah, menurutku hal seperti ini justru hal yang bagus gitu ya, buat bisa membumikan syiar-syiar Islam, bahwa sebenarnya syiar Islam itu tidak terpaku pada institusi, tapi pada role kita di kelas, pada keteladanan kita di kampus, pada rahmat-rahmat yang bisa kita berikan ke sekeliling kita, kayak gitu. Ya gitulah. Jadi tentang gimana caranya kita bisa mencari opportunity ini, kayak gitu ya. Dan biasanya kita mah pintar sebenarnya bersikap oportunis, hanya saja mengkontekskan hal itu pada syiar dakwah, pada yang semacam inilah gitu ya, kebaikan-kebaikan itu lupa, kayak gitu. Biasanya oportunis itu munculnya ketika soal hidup, kayak gitu ya, soal ya hal-hal lain yang dasar. Tapi kalau misalnya buat yang seperti ini, nggak kepikiran kalau kita juga bisa kok bersikap gitu ya, mengambil opportunity dari kejadian yang dialami saat ini, kayak gitu. Termasuk mungkin yang menurutku bagus juga dari geraknya BMK itu beralih ke online-nya. Nah, itu juga kan termasuk ya mengambil opportunity. Istilah Bang Atma agile gitu. Istilah yang lain mungkin ya adaptif, dan apapun itu intinya bisa mengambil opportunity dari apapun yang ada, kayak gitu. Makanya kalau Bang At mungkin kayaknya sih harusnya sih nyampain ini ya di materi-materi pasca corona ini, bahwa adanya corona ini bukan agar kita ini bisa menjadi pahlawan rebahan, kayak gitu, tapi agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan ahsanu amala kita. Karena adanya masalah yang kita peroleh, yang mukmin peroleh itu sebenarnya untuk menguji di mana siapa di antara kalian itu yang terbaik amalnya, bukan yang terbaik tidurannya, begitu. Ya, itu sedikit sharing terkait opportunity. Nanti kalau ingat contohnya bisa ditambahin, diedit sama Romi mungkin ya. Saya lupa, berarti ada yang bagus keingetan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu lihat pagi-pagi sekitar jam 6 sampai jam 7 bakal ada postingan terbaru di Spotify Pojok Gedung Kai.